Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur untuk hari baru yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita hari ini. Saat ini kita akan kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan, di mana pembacaan Alkitab kita terambil dari kitab Ibrani pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang keempat, yang menyatakan, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai, sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai pernyataan, kekuasaan, dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Kitab Ibrani menyatakan bahwa kita harus teliti untuk memperhatikan apa yang kita dengar. Mengapa? Jelas saja karena pendengaran membuat kita memahami apa yang harus kita lakukan. Firman yang dikatakan oleh para malaikat tentang pelanggaran dan ketidaktaatan pasti akan tetap berlaku, dan itu dipahami benar oleh orang-orang Yahudi diaspora. Oleh karena itu, agar mereka bisa mendapatkan keselamatan, maka mereka tidak boleh menyia-nyiakan keselamatan yang disabdakan langsung oleh Tuhan. Ya, kabar keselamatan bagi umat manusia itu tidak disampaikan melalui perantaran malaikat, tetapi melalui pribadi Yesus sendiri. Serasa masih belum cukup, Allah meneguhkan berita keselamatan itu melalui tanda-tanda dan mujizat yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Tuhan sungguh rindu seluruh umat manusia diselamatkan. Sebab itu Tuhan menyatakan rencana keselamatan itu dengan begitu jelas dan gamblang. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, jika kita menyia-nyiakan keselamatan di dalam Kristus Yesus, itu sungguh mengherankan. Bahkan jika kita masih menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, padahal Dia sudah menyatakan dirinya dengan berbagai cara kepada kita. Terlebih lagi, demi menyelamatkan kita, Yesus rela menanggung seluruh dosa umat manusia dan mengalami maut bagi semua manusia. Demi menyelamatkan kita, Yesus rela lebih rendah dari malaikat untuk seketika waktu lamanya. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, masihkah kita mengeraskan hati dan menganggap sepi kemurahan hati Allah? Mari kita merespon karya keselamatan itu dengan sikap hidup yang taat dan setia untuk melakukan kehendak-Nya, sehingga kesaksian hidup kita menjadi kesaksian yang membuat orang lain juga percaya bahwa keselamatan telah dianugerahkan dalam Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Kami sungguh berterima kasih kepadamu Tuhan, untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, ketika dalam kemurahan kasih sayang-Mu, Tuhan telah memberikan kepada kami anugerah karya keselamatan yang memungkinkan kami untuk hidup di dalam kemurahan Allah, sehingga kami tidak mengalami penghukuman dan kematian yang kekal. Tapi di dalam kemurahan kasih sayang Tuhanlah, karya keselamatan itu dinyatakan dalam Yesus Kristus, yang telah mati dan bangkit bagi kami semua. Tuhan, mampukan kami agar membuat kami menjadi pribadi yang taat, setia, dan menjadi pribadi yang hidup di dalam kasih, sehingga kesaksian hidup kami menjadi kesaksian yang hidup juga bagi orang lain, sehingga pada akhirnya semua orang juga boleh melihat karya keselamatan yang boleh kami alami, dan mereka pun pada akhirnya mengalaminya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.